Jalan menuju Udi Farm. Oh itu dia, iya 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 iya. Sini aja deh. Nah, dan ini adalah berapa hari nih? Kemarin itu Pak. Ini kemarin. Iya, sudah 2 hari Pak ya? Iya. Ini mesin apa namanya hasil yang penetasan dari Ini yang layar itu apa sih Pak? Kode 2? layar sama mahar. Oh mahal. Iya, itu memang jenisnya yang memang dari UGM. Iya. Nah ini dia punya mesin. Di sini ada yang besar Pak. Itu Pak. Sudah. Nah, ini umur berapa Pak? Itu sekitar 2 minggu lebih Pak. Jadi 2 minggu. Ini mahar layar di sini. Ini satu. Di sini ada lagi. Di sini nggak ada Pak ya? Ya, Kosong ini Pak. kosong yang di atas Pak. Kosong terus di situ. Oke. Ini dia. Ini betul-betul ayam kampung. Iya iya iya. Jadi ini yang sudah dari sini Pak produksinya Pak ya? Di Udi Farm ini Pak ya? Iya benar Pak. Jadi produksi kita sudah ada dari. Nah itu nah man. Telurnya. Telur di Dia kalau di 37 nyala, 38 mati. Bisa di sensornya. sensor. Oke, bolak sensor balik ya Pak. Otomatis juga ya. otomatis. Nah, itu dia punya bentuk telurnya. Oh iya. Jadi telurnya memang telur kampung. Ini yang kemarin yang dilepas sama Pak. Ini bisa dibuka nih? Bisa Pak, bisa. Dia punya telur ya. Telurnya telur ayam kampung Pak ya. Ya, memang telur. Tapi agak gede sih dikit Pak kelihatannya. Loh, Lebih iya. besar ya. Ini memang telur ayam kampung. Lihat gitu. Ini memang telur ayam kampung. Jadi kita mau paksakan jadi telur seperti telur ayam merah ya tidak bisa. Iya. Ya karena memang anatominya juga memang untuk itu produknya seperti itu. Oh yang sudah dibesarkan Pak di kandang. Nah, kita baru cukup ini aja. Belum ada yang besar sudah diambil. Mari kita jalan gitu. Hujan ini. Iya. Hujan dia Pak. Kita tunggu ya dulu. Iya iya. Agar dar dikit Pak. Tapi kalau kita lompat kemarin sebenarnya tidak kena hujan ya. Iya, bisa. Sini, Pak. Aman ya sih? Enggak sekali Aman. Ah, sudah. Gas. Gas, gas. Ya. Berkah. Ada geram nggak ini? Enggak, Pak. Yang kampung biasa itu. Biasa ya. Dari bambu aja nah. Bambu aja Pak ya. Ini ayam, ini betinanya nih. Betinanya seperti ini besarnya. Sekarang ini itu. Ini betina. Mari kita masuk. Ya. Masuk ke sana, Dik. Betul. Suara Allah. Oh sini aja nih. Nah, ini dia. Ini Pak Sultan bisa ya? Bisa Pak. Ini kita pakai untuk indukan. Jadinya Jadi yang telang-telang tadi di sana dari sini. sini, keluar dari sini. Keluar dari sini. Ini kandangan sistem apa nih Pak? Kembaran nggak apa ini? Kenapa ya? Sini, Penyimparan Pak. Penyimparan. Barat. Nah, telurnya seperti ini. Telurnya seperti ini. Ini telurnya seperti ini kan gitu ya. Kita umbarkan aja. Iya Pak. Nanti sore hari baru kita panen. Kita akan hitung. Ini di sini ada 25 ya. 25 betina, 5 jantan. 25 betina, 5 jantan ya. Memang Koloninya gitu ya. kita cari supaya telur itu fertil. Oke. Jadi memang ini untuk bibitan Pak ya, indukan ceritanya, indukannya.
Awalnya itu cuma menggunakan tentang Pak dari itu. Sudah ada kami menggunakan sudah 2 tahun yang lalu dapat telur. Telur dikirim ke rumah itu. Kita akan dapat telur seperti itu. Ini memang koloni indukan Pak ya. Ini kalau ini hidup Berapa? Rata-rata produksi berapa nih Pak ya? dia setiap hari bertelur. Minimal 80 sampai 90%. Ya. Betina itu semua bertelur. 25 deh Pak ya betul. 25 itu telur. Sore diambilin. Sore dan pagi sore kita ambil. Nah itu dia Pak. Ke bambu aja ya. Bambu lagi. Nah, kalau ini dengan jantan, kalau ini tanpa jantan. Nah ada Nah ini untuk yang diambil Insert. telurnya. Dan Telur siap, ya. industri aja. Ini tanpa jantan, ini telurnya berkeliaran. Ini telur ada betul mau telur di telur. Tanpa jantan bisa juga ya. Iya, ada telur juga. Itu di situ ada telur juga. Ini sudah besar Kak. Ini umur berapa ini? Iya. Ini dari sekitar tahunan. Setahun kan. Udah setahun ya? Harus tahu ya. Oh, keluar dari sini 5 bulan. 5 bulan. Di sini ada 5 bulan. Belum juga sih Pak. Belum. Kalau belum 5 bulan berarti di sana kan Belum berapa belum selesai kan. di sana kan dia mulai belajar bertelur. Iya. Taruhlah 5 bulan. Masih di bawah 4 bulan. setahun ya. Masih bawah setahun. Ini perempuan semua. Nah, di sini ini ada mahar dan layar. Jadinya kalau mahar itu dia punya jenggot di sini agak hitam. Brewok. Ada brewoknya. Kalau tanpa brewok itu namanya layar. Nah, jadi mahar dan layarnya memang berbeda Pak ya. Memang berbeda. Nah, coba lihat ini kan besar ini. Ini kalau dijadikan pedaging sudah oke. Iya. Tadi kan belum setahun katanya. Ini belum setahun. Tapi kan sayang juga Pak, dia masih bisa produksi. Gitu kan ceritanya ya. Andai kata, Iya paham. andai kata jantan gitu. Kalau jantan ngapain kita pelihara lama-lama? Betul. Setahun gitu bisa nggak sampai Pak ya. Jangan 2 setahun. bulan Pak sudah bisa konsumsi. Kalau yang Jantan. jantan itu. Ya gede gitu ya. Iya 2 bulan untuk konsumsi sudah. Yang mana? Yang jenis apa? Layar apa mahar? Layar yang mahar juga ya. 2 bulan lebih aja kalau mahar. Itu bisa berapa berat? Bisa Kalau 2 bulan layar itu Pak kali maksimal 1 kali. Yang sudah konsumsi kalau vaksin. Jadi kalau misalkan ini kan bisa dua-duanya Pak ya. Bisa dua. Bisa untuk pedaging, untuk dikonsumsi, untuk telur juga. Ngapain kalau beli ayam ayam pedaging berapa? Ayam kapung. Iya bisa. Ayam di pasar ya 50-60 lah Pak. Iya. Ekor. Rekor. Ah, Itu beratnya berapa? ya nggak sampai sekilo juga. 1 kilo Pak betul. Dia potong sekilo Pak. Lalu itu kan di pasar sudah bersih. Iya. Nah, kalau ini sama sebetulnya. Sama seperti ini. Tapi diperkecil di dalam. Ya, kalau ini lebar gitu ya, lebar dan jumlahnya banyak. Kalau ini cuma satu lawan 3. Kenapa itu Pak begini Pak? Kenapa? Kenapa dibuat begini? Kenapa ini tidak sama dengan yang di sana? Kalau di sana kita buat agak lebar dan jumlahnya banyak. Lah, di sana kemungkinan telur itu tidak fertil itu ada. Tinggi. Ada juga gitu. Ada peluangnya. Karena mungkin jantannya capek, sementara betina yang di sini Toto sudah siap untuk menutup telur itu jadi cangkang, jadi belum sempat dibuahi. Nah, kalau di sini kita lebih efektif lagi, jadi 1:3, 1:1, nah, supaya kemungkinan dia fertil itu besar sekali. Nah, telurnya juga sama saja. Wah, ini telur ini Pak. Bapak bisa lihat nggak? Iya Pak. Ada garis ya? Nggak bisa netas Pak. Ada garis. Nah, ini kalau ilmu penetas, kalau ini kan fertil, taruhlah ini fertil, karena telurnya ini. Tapi ini pada kita saat eram dia nggak jadi, karena dia ada tandanya nih, semacam
lengkung gitu ya. Dia nggak rata. Dia nggak rata kan, ada kan? Ada. Kayak grade-nya coba diperhatikan. Nah, ini ada. Nah, ini telur yang saya anggap tidak bisa jadi kalau di rami. Jadi ini kenapa begini? Mungkin baru separuh keluar terus dia ada stres, ada gangguan apa-apa, kan itu. Jadinya dia tidak mulus, kan itu. Karena dia buat format seperti ini. Nah, ini enggak. Tapi kalau telurnya bagus, mulus begini, ya ini insya Allah ada. Dan ini pun kan itu ada lagi. Kita lihat beratnya. Kalau beratnya mungkin di atas 38 gram, masih bisa, ya sudah masih bisa menetas. Jadi ini bentuknya sempurna, oval dan sebagainya. Itu ilmu telur itu. Ilmu telur. Nah, ini bagus dan gitu. Nah, jadinya apa yang sekarang sampean bisa perhatikan, ini betul ayam kampung. Dari mana? Nah, ini buktinya telurnya. Dia punya warna telur cangkang dan sebagainya juga ayam kampung. Bentuknya, suaranya semua ayam kampung. Tapi memiliki keunggulan tadi itu Pak ya? Memiliki keunggulan tuh. Kalau dia Baru betul, 2-3 bulan sudah besar anunya, bodinya Baru kemudian sudah bisa bertelur sudah belajar telur. 4,5 bulan Pak ya? 4,5 bulan, maksimal 5 bulan terus sudah boleh. Kalau ayam kampung kan paling sedikit 7 bulan kita butuh. Kalau ayam kampung itu 7 bulan. Nah ini sama, semua sama, cuma jumlahnya aja. Jadi layar yang di dalam Pak. Kenapa? Layar semua yang dalam itu Layar semua. Nah ini dia 1:1, 1:2. Lebih tinggi lagi peluang untuk Ya, lebih tinggi lagi Ininya, peluang Pak, telur. Foto dulu, foto sebelah sana. Foto. Nah, ini kalau ini layar. Jadi layar itu gede. Iya. Nah, gede dia punya body kalau layar. Kalau layar itu Gede ya? tinggi. Nah, masing-masing punya keunggulan. Kalau mahar ini lebih cara betulnya lebih di atas daripada layar. Nah, kalau Pak Sultan akhirnya buat kesimpulan, kita buat kesimpulan. Kalau mahar ini betinanya, frekuensi bertelurnya lebih panjang, lebih cepat, lebih lama. Kalau sebulan itu dia bisa 26 hari. Sebulan 26. Nah, kalau layar 23 aja. berapa? 23 yang terbaik. Kalau layar itu 23, 22 telur per bulan. Tapi kalau mahar sampai 26. Itu dia punya keunggulan Karakternya beda-beda ya. Nah, kalau layar jantannya lebih cepat, lebih besar, lebih cepat. Waktu yang Besar 12 bodinya. setengah. Iya. Kalau layar mahar dia standar aja. Ini mahar itu brewok gitu. Kalau ini brewok berarti ini mahar. Kalau ini layar. Kalau layar mau dulu di dalam kalau layar. Polos jantannya. Ini nggak seberapa bau Pak ya? Nah, ini berapa lama sudah kita upgrade, Mas? Nggak seberapa bau karena makannya organik. Nah, itu lagi pembahasan kita nanti Pak. Kan makan kita nggak mau pamerkan, tapi kita pamerkan ayam. Iya. Dengan pakan kita, ayam ini bisa jadi. Dengan pakan kita, kami ayam itu bisa bertelur. Nanti pakan yang kami buat organik itu sudah memenuhi standar untuk ayam itu bisa hidup dan ayam itu bisa bertelur. Harga lebih murah. Ini produksi sendiri Woody Farm ini Pak. Pakannya beli sendiri. Nah ini yang sebetulnya kenapa akhirnya kita bisa dan kita ingin implikasikan ke masyarakat, kita akan berikan dampingan. Bayangin kalau pakan itu murah 1.000, murah 2.000 per kilo, sementara dia kasih makan itu 1 ekor 100 ekor itu 10 kilo. Kalau 10 kilo kali 2.000 berapa ya dia bisa hemat? Kalau sebulan berapa? Kalau dia pelihara 1.000 bagaimana? Kalau dia pelihara 1.500 itu kan sudah bilang jutaan yang dia hemat. Nah ini yang kita inginkan. Ketimbang dia beli pakan pasar, dan setiap saat nggak bisa turun, selalu naik. Sekarang 12.000, besok 13.000, besok 13.000, 14.000, dan ayam itu nggak bisa berhenti makan. Tidak bau karena kita pakai pakan organik. ya, memang sirkulasi juga. Oh, itu penting juga Pak ya. Ya, tapi bau juga karena ayam ini penyakitnya cuma satu,
kan gitu. Ayam itu penyakitnya cuman apa namanya, cuman amoniak aja. Nah, amoniak itu berawal dari kandang yang tidak baik. Tidak baiknya apa? Satu, bocor kena air. Dua, bocor kena minum. Tiga, akibat kelebihan pakan dari ayam itu. Jadi ayam itu harus kita beri makan yang betul-betul sesuai. Kalau kita berikan pakan yang banyak, maka dia makan, kemudian ada protein yang tidak diserap keluar di kotorannya. Nah, itu yang nanti akan jadi amoniak. Nah, jadi semua itu memang harus Takarannya sesuai Pak ya. takarannya. Tapi sekarang mau pengajian 2 hari, mau pergi kemana, akhirnya dikasih makan buat sebanyak supaya kita 2 hari nggak datang ke kandang itu bahaya. Karena pakan itu akan tidak termakan, kemudian jadi busuk, jadi bahaya, dimakan lagi sama ayam itu bahaya sekali. Jadi ayam itu lebih dikasih kurang. Kalau dikasih kurang dia ada stres ya, ada kemauan kan gitu untuk dia bertelur, untuk dia bergerak. Ketimbang dia kasih banyak tapi sisa, wah itu baik. Nah, cara kontrolnya kasih dia makan pagi ini, habis, itu pas deh. Nanti sore dikasih makan lagi. Besok pagi habis, tapi kalau ada sisa, ini berarti tidak kelebihan kita kurangi. Jadi habis, Sehari 2 kali kasih makan Kasih makan. pagi sore. Ya. Jangan kasih makan 1 kali, karena kalau makan 1 kali dia sempat istirahat, pakan itu mungkin kena air, mungkin kena apa dan sebagainya, kemudian dia busuk, malah itu bahaya. Bisa jamur. Bisa kena jamur. Harus berapa jam lepas ke kasih dia seperti itu? Nggak bisa lama, Ini- lama dibuat. Iya. Jadi ya dari kita cuma punya 4 pasar, sekarang sudah ribuan. Dari 4 sekarang ribuan. 4 pasang dulu Bapak. Nah, yang dikirim dari Jogja kan cuma yang dibawa Bapak telur aja dulu. Kami dikirim dari Jogja itu cuma telur aja, bukan dikasih ayam. Setelah menetas baru kita belajar ini ayam apa ini ayam apa, ini ayam ini apa unggulannya, tunggu dulu 3 bulan unggulannya. Betul, dia lebih berat dari, karena kita pada saat menetaskan itu bersamaan juga dengan ayam yang lain biasa, ayam kampung biasa, ayam Bangkok biasa. Sengaja Pak ya untuk dibandingkan. Kita bandingkan dengan KUB, karena kita kan Pak Sultan 35 tahun pegang ayam. Saya 1 hari pun nggak pernah pegang ayam. Jadi kalau saya by data kan gitu. Pak Sultan cerita macam-macam, saya by data. Akhirnya Pak Sultan bilang, oke Pak, kita harus bandingkan. Cari telur itu, kita bandingkan. 2 bulan berapa beratnya ini? Ditahu kita, berarti ini. 2 bulan ini beratnya berapa, ini berapa, ini berapa. 3 bulan berapa? 4 bulan. Masuk 4 bulan, hati-hati. 4 bulan berapa hari ini? Ini sudah ada bertelur. Kalau gitu mahal ini, harga dulu sempat harga 11.000 ya. Waktu kita mulai itu harga 11.000, sekarang 13.000 Pak. Harga pakan. Iya, 13 sampai ada 14.000. Nah itu. Dulu harga 11.000, Pak Sultan bilang, Pak, saya punya formula pakan. Sultan bilang gitu. Akhirnya Uji coba pada waktu itu. Akhirnya kita uji coba, kita ambil ayam ini kita ambil 3 ekor, ayam ini kita ambil 3 ekor, ayam ini kita ambil 3 ekor. Sudah itu kita kasih pakan pabrik selama 3 bulan. Ini kita kasih pakan campuran, pabrik 50%, buatan kita 50%. Kalau ini 100%. 3 bulan dengan aturan yang sama, dengan lingkungan yang sama. Timbang sama aja berasnya. Jadi kan juga ada perbedaannya. Udah kalau sama, pakai ini. Udah pakai ini. Tetap kita lihat, Pak, ini kurangnya di sini Pak. Ini kurangnya. Ini kurang proteinnya Pak. Ini kurang karbohidratnya Pak. Ini kurang vitaminnya. Coba tambah formula. Terus yang kita berikan adalah ke ayam ini. Benar enggak dia bertelur? Pak, ada sedikit kurang Pak. Gak mau bertelur dia, kurang telurnya. Kembalikan lagi, tapi tambah ininya. Kembali lagi. Oke, pakai formula. Jadinya banyak formula yang kita dapatkan dan kita sesuaikan dengan bahan yang ada di lingkungannya. Jadinya
kita tidak ingin terpaku sama satu bahan. Apa sih bahan yang di sini? Oh ini penghasil nitrogen N, oh ini penghasil protein, oh ini penghasil apa namanya karbohidrat, oh ini vitaminnya, oh ini semua kita olah, jadilah dia sehat. Kalau ini rata-rata ini sudah hampir 2 tahun nih. Iya Pak, rata-rata. Ini coba besar gitu. Kalau kita yang pertama itu sudah 2 tahun bulan ini Pak. 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Dia di sini kan? Nahar Yang sama. itu yang 2 tahun pertama. Yang sama. Nah dari sini kita lihat telurnya, kita seleksi telurnya, kemudian kita masukin ke mesin, kan gitu. Bertelur, kita pelihara sampai umur 1 bulan, 2 bulan. Ada kawan yang harus kita penuhi, kita kirim. Di KN kita janji 1.000, sekarang kita terus ingin Masih kurang-kurang, Pak, ya? Masih kurang-kurang. Mari kita jalan. Nah, ikannya gimana nih? Bisa di sharing berapa ya? Sama hanya 10-10 aja bisa aja. Tapi harus punya konsep sebagai peneliti dulu. Ya. Ya, amati dulu, jadikan dulu. Jangan dulu untuk industri belakangan lah. Nanti kita support untuk industrinya. Jadi yang kita bisa lihat di sini, pakan di dalam, tapi minum di luar. Kita tidak ingin jatuhan air ini nanti bisa membuat kandang itu jadi becek, lembab dan sebagainya. Nah ini 3 bulan, 5 bulan sekali ini kita bersihkan. Dia sudah mau di-upgrade lagi. Dan tanahnya kita ambil, kan gitu. Itu yang kita jadikan media tanam. Iya, jadi tempat. Karena ini sudah terfermentasi yang bagus. Mari kita jalan. Pak Sultan, saya bisa ke belakang ya? Boleh. Apa? Nah, ini sebetulnya adalah satu program yang akan saya buat. Tergantung anunya. Ini kan Sampai kalau pergi ke daerah manapun, mau ke Sepaku lah, mau ke Samarinda lah, Banyak begini modelnya. banyak kandang-kandang mangkrak. Betul. Benar. Banyak kandang-kandang yang bagus dari ini, yang jelek dari ini, yang begini mangkrak. Nah, saya ingin membuat program revitalisasi kandang. Yang mangkrak itu banyak. Jadi kalau ini grounding, bagaimana kalau kandangnya dia sudah punya alas seperti itu? Mari kita lihat. Berarti kotoran itu tetap di Ya, dia. Yang di luar ini semua ayam biasa. Tapi ini sudah malam melintang ya ayam. Makanya informasi tentang ayam banyak yang saya dapat. Kalau perpustakaan baru kan ada beberapa hari ini. Ada foto nanti ya. Nah, ini sebagai contoh bahwa bagaimana memanfaatkan kandang yang tadinya lost seperti ini. aja sudah. Sebelumnya Kan gitu. los. Kan semua kandang-kandang mangkrak itu kan posisinya begini. Nah, kita lakukan revitalisasi dengan membuat sekat seperti ini. Dan di sini kita sudah coba. Ini satu umuran dari yang tadi itu, kalau sudah siap untuk kita taruh seperti ini. Nah, sekarang jangan ini ditinggal, jangan ini tidak dimanfaatkan kandang-kandang mangkrak. Kita lakukan program seperti ini.
Nah ini ayam yang satu umur ini Pak. Coba dilihat dibuka di sini. Di sini tidak ada ayam yang aneh Pak ya? Nggak ada Pak. Ya. Dalam artian ayam yang aneh, saya tidak bisa memberikan perbedaan. Oh ada yang kampung di sini Pak. Oh rahasia. Bapak bisa lihat, masuk aja. Jadinya yang standar ini, yang kecil-kecil, yang agak besar, itu ayam layar dan mahal. Tapi kelihatannya ada yang lebih aneh di sini. Ini Putih-putih. yang agak putih, ini aneh, ini agak aneh kan gitu ya. Itu adalah ayam kepiar yang sekarang kita kembangkan. Umurnya sama, dia tapi lebih tinggi. Ini yang nanti akan kita jadikan pedaging, bukan layar dan mahar lagi. Layar dan mahar lagi itu jantannya lebih baik kita potong. Ya jadi pedaging juga. kita jual aja. Tapi yang sebetulnya kita akan jadikan ayam pedaging adalah yang ini, yang kepiar ini. Yang batik-batik itu. Yang batik ini, ini kepiar. Ayam kampung juga itu ayam. Nah, kalau yang ayam kampung ini, yang putih ini ayam kampung. Kampung asli. Kampung ya asli. Yang dengar itu rasa. Nah, di depan ayam kampung kan itu adalah ayam kepiar. Nah, itu Skala perbandingan. kepiar. Di depannya itu juga kepiar. Pak, usianya sama. Sama ini. Sama sih. Itulah bedanya makanya ini Pak ya. Iya. Nah, kalau yang agak coklat itu layar dan mahar. Tapi yang putih ini adalah kampung. Ya. Nah, ini perbandingan ini yang selalu kita lihat. Iya. Bener enggak dari telur pertama? Bener enggak dari telur kedua? Maksudnya generasi petelur yang kita masukkan ke dalam mesin itu. Ternyata konsisten. Ada perubahan. Nah, jadi besok jantannya kepiar itu akan kita olah lagi. Sudah. Maka bulan Agustus insya Allah sudah ada DOC telur yang kita jual sebagai ayam pedaging. 2,5 bulan dia sudah bisa 2 kilo. 85 Namanya hari Mas. kepiar itu Pak. Kepiar. Kepiar itu 85 hari. 2 kilo kami analisa. 85 hari aja 2 kilo. Siap itu Pak ya. Siap. Tinggal siapa yang mau produksi Iya, nanti di iya. Gede sudah. wilayah sekitar ini Iya. bisa. Kepiar, kita kasih nama kepiar. Kepiar itu bahasa Jawa. Kepiar itu sesuatu yang wah, sesuatu yang hebat, sesuatu kepiar. Kepiar itu perkawinan antara Golden Camper dan layar. Golden Campernya itu juga kampung dan gitu. Layarnya itu juga kampung. Kita kasih nama kepiar. Oke. Sip. Mana dia Golden Camper belakangan ilmunya. Ya. Yang jelas sudah terlihat bahwa dia unggulnya di pedaging. Unggulnya di pedaging. Oke. Pak Sultan bilang, Pak, kita amati Pak, apakah nanti yang betinanya kepiar itu bisa bertelur? Saya bilang, tidak usah diamati dulu. Karena ayam itu, si betina, kalau dia petelur dan mengeram, sudah dibuang saja. Percuma kita melihara ayam mengeram. Maka frekuensi petelurnya dia akan tidak menurun. Bayangin kalau dia mengeram kembali lagi ke betelur itu 33 hari. Berarti kita kan kalau kita mengharapkan telur dari ayam yang mengeram ini kan rugi gitu. Oleh karena itu sekarang kita lagi mau coba lihat apakah kepiar betina itu bertelur. Kalau dia bertelur saja dan banyak, maka kita akan ambil itu. Tapi kalau dia bertelur dan mengeram, buang itu. Jadi pedaging. Jadi pedaging itu. Ya, sudah dilihat fisiknya kan? Iya. Oke, mari kita lihat. Ini di umur yang lama. Ya umur yang kecil ya. Kalau gini Pak, kalau kita 2 bulanan itu habis sudah. Nah, kalau ini, bentar Pak Sultan. Ya, Pak. Kalau layar mahal Pak, di atas. Kami Pak, dari sana. Oh ya. Iya. Kalau ini untuk konsumsi Pak Sultan dan saya. Ini ayam kampung jantan, mahar dan layar. Jantan khusus jantan. Jantan. Kita tidak perlu kan? Pak, habis ayam di rumah Pak. Oh ya Pak, berapa 10 potong? Ini umurnya berapa Pak? Ini 3 bulanan. 3 bulan. Ini sudah naik ke ini 1, berapa? Ini paling sedikit Pak, 1,2 1,2. Ada 1,4. 1,4. Ini kita memang taruh di sini. Dan ini nggak boleh keluar dalam keadaan hidup.
Kalau hidup mungkin orang nanti bisa breeding macam-macam. Itu ada yang aneh Pak di pojok itu apa Pak? Itu Golden camper betina itu Pak. oh golden camper. Oh itu anu yang golden tadi camper betina. kepiar itu. Kepiar itu kepiar. Oh itu sudah di sini sudah masuk Pak. Sudah Pak. Itu pernahnya di sini Pak dipukul itu hari jadi dipindah Pak pada ke sana mau pagar dilempar ke sini Pak. Coba lihat tuh kan besar sekali tuh. Dia mirip jantan kan? Iya. 3 bulan ini mau beri. Tuh camper itu. Kepiar. Kepiar. Wah, itu kalau saya jual di sudah laku sudah itu besarnya itu. 1,5 paling. 1,5. 1,5. Ini yang kita mau amati bertelur apa enggak? Iya. Itu Pak. Kalau mau disetingkan kanan di atas Yes. tanpa diangkat. Oke Pak. Atau disilang sama kepiar juga. Iya. Sama saudara itu Sip. Sudah dokumentasi. Sudah. Biar dia presentasi nanti di atau presentasi kemana? Nah ini kan kepiar jantan ini. Ini lengkap. Ini satu blok ini semua sama. Kepiar, ayam kampung, mahar dan layar. Mari kita masuk. Sampai kalau mau lihat dari luar, ya. Nah itu sudah seragam yang kita betina. Lihat itu ini kepiar, 2 yang jantan. Jauh sekali Pak ya. Ajar sekali. Ya. Jauh jadi. Makanya dia sikat semua ini. Gitu. Ini betinanya. Kan itu. Iya, ini betinanya. Ya, yang lain itu sama, mahar dan layar aja. Ada yang kampung itu yang itu Pak, yang merah sama itu yang lari dengan Bapak itu. Nah itu kampung. Yang kecil. Ini kampung nih. Iya, ini kampung. Seumuran sama, 3 bulan yang kampung begitu. 3 bulan semuanya ya. 3 bulan. Pakan sama, Iya. pakan sama, tempat sama. Makan sama, tempat sama, kita tidak bisa dibedakan, tapi hasil beda. Coba lihat, dia berdiri lebih tinggi itu kan. Yang kampung Pak, itu Kayaknya. 7 bulan baru gini Pak. Hah? 7 bulanan yang kampung biasa. Iya, baru bisa begitu 7 bulan ya kan. Ini sudah berapa bulan? 3 bulan ini sudah. bulan. Udah bisa sebesar itu ya. Itu hari 85 hari kita waktu minta data itu Pak. Ya, Itu kan sudah 2 kilo Pak. 2 kilo ya. Udah 2 kilo 85 hari. 85 hari. Yes. Mari kita pindah lagi. Jadinya Jadi kepiar ini di sini Pak ya. Budidayanya ya kalau mau. Kita yang pertama. tidak ada di luar Indonesia. Kepiar di sini. Sini Pak. Udi family. Iya, kalau layar sama mahar kita dapat dari Dari Jogja. UGM. Tapi di sana tidak dikembangkan. Iya. Kita yang kembangkan. Tapi kalau untuk yang kepiar Kita memang di di sini. sini. Di sini awalnya. Iya. Kita minta dari Jogja yang namanya golden camper itu. Dapat. Kita lihat, wah ini bagus ini bagus ini. Coba kita kawinkan dengan ini, kawinkan dengan ini. Akhirnya keluarlah kepiar itu. Dan ini kalau ini sekarang, taruhlah ini berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan ya Pak. Saya carikan betina ya tadi di sana itu. Betina atau betina di sinilah. Betina layar. Saya kawinkan, telurnya sudah jadi. Sudah jadi pedaging. Iya, iya. Jadi kalau Pak Sultan bilang Agustus dapat telur, itu memungkinkan. Maka kita buat rumah makan. Iya. Iya. Jadi Khusus ayamnya khusus Pak ya. ususnya Pak, ayam kampung. Iya, ayam kampung. Kita tidak bilang ini ayam potong, ayam ini ayam kampung. Tekstur dagingnya beda juga dia Pak. Dari tekstur daging. Dia kalau antara ayam kampung asli yang luarnya lepasan itu sama ayam potong tengah Pak. Walaupun ketua enggak alot. Coba yang di sebelah kiri ini apa? Yang dari sana Pak, dari tahun dulu sama agak ada masalah dari kita tahu. Nah, kita tidak pernah menangani dengan antibiotik, ya, karena kita paham sakitnya ayam itu cuma karena amoniak aja. Amoniak itu muncul. Oh, jadi peternakan ini nggak pakai sistem vaksin. dan Tidak pakai kimia kan? produk kimia Pak. Tidak pakai kimia. Dari lahir. Iya. Sudah 2 tahun Ini berarti ayam nggak ada. iya selaras dengan total organik ini. Total organik. Iya. Dan pada saat dia bermasalah,
berarti dia itu ada gangguan di napasnya. Oleh karena itu kita berikan dia di daerah seperti ini. Suruh cium-cium udara hebat dan sebagainya, bersih, kasih makannya bagus, kasih herbal jahe, kasih herbal kunir, ya dia akan kembali lagi. Jadi sudah ayam kampung organik pula. Iya. Petelur pula, pedaging pula. Nah, itu yang tadi saya bilang. Dan saya kalau klaim begitu, sekarang sampean sudah lihat. Tidak ada saset antibiotik di sini, tidak ada alat pot, alat suntik apa, tidak ada, kita tidak pakai. Iya. Siap kalau begitu Pak. Kita mau ikut dalam barisan. Terutama ini organiknya nih, Pak. Iya. Antibiotik ini lah. Ya, itu di Pak Sultan sudah rasakan lah. Ya, aku lama di foto 20 tahunan, Pak. Paham sistem. Iya, iya, iya. Yang dimakan manusia ini antibiotik aja. Iya, makanya. Iya, ini yang saya bilang, melakukan revitalisasi kandang. Banyak Pak ya di balik papan ini Banyak, yang nganggur gitu Pak, Ya, ya, yang nganggur. terbengkalai. Ya, dengan sistem ini kan kita bisa alokasi. Dengan kandang seperti ini, dengan kotak seperti ini, kita bisa ukur kemampuan jualan kita. Jadi yang kita mau aja. Sip. Iya. Dan yang banyak keunggulannya, Mas. Termasuk dari margin bagus juga. Jadi Iya, kita iya, begitu dengan margin, bisnis bagus. Apalagi tadi produksi sendiri. Di sini satu ayam itu mungkin 40.000 ya. Iya, biayanya Pak itu. Sampai dia berat begitu. Harga pasar 60.000, harga pasar 70.000 margin. Sekarang Bagus marginnya, Pak. sekarang tanya orang yang pelihara ayam potong, survei dan duduk manis sama dia, antum berapa per ekor dapat untung? Paling 2.000, itu aja syukur untung. Padahal mereka harus kalah sebesar ini kan. Iya, padahal kadang-kadang juga dia 2-3 kali itu enggak untung, Masalah, ya. rugi, cuman dikembalikan sama perusahaan uang apa namanya? Capek aja, Pak. Iya, paling Mas ada kerugian lah. Iya. Makanya banyak terbengkalai kandang-kandang, Mas, pengaruh itu. Nggak masuk ya kan. Nggak mampu orang. Sudah keluar capek, Dengan bisnisnya. uang hilang. Karena semua itu bukan milik dia. Ya. Dia itu cuma jadi pekerja saja. Dia itu juga jadi perpanjangan perusahaan aja. Pakan sudah dikasih, ayam sudah dikasih, alat suntik sudah dikasih, semua. Ternyata pada saat jualan dia tidak bisa menentukan harga. Karena yang punya ini sudah perusahaan. Padahal harga dunia itu taruhlah Rp10. Tapi perusahaan karena dia menguasai Balikpapan, dia rusak harga itu jadi Rp6. Padahal kita baca di buku, wah Rp10 ini harganya. Tapi karena dia yang menguasai pasar itu, dia buat Rp6. Akhirnya masyarakat tetap rugi. Nah, Pak Sultan 20-an tahun pelihara ayam itu. Mau 10.000 pernah, mau 20.000 pernah, mau 4 kandang pernah. Tapi 5 tahun dia akhirnya berhenti dari itu. Pertama kekurangan apa namanya, memang dari finansialnya terus menurun, keuntungan margin. Kedua kan gitu, ya Pak Sultan tahu sendiri betapa mudaratnya, betapa bahayanya. Mereka selalu memberikan vaksin, mereka memberikan antibiotik. Tanpa itu ayam itu mati. Ya, Jadi harus ayam disuntik broiler terus. itu, Mas, tanpa antibiotik, Mas. Oh Mas Sali ya kan. Sehat sakit tetap antibiotik, Mas. Itu program per minggu. Ayam 4.000, antibiotik yang dikirim perusahaan itu 1 kardus. Harus dikonsumsi. Dan itu dibeli sebetulnya. Dibeli, putarnya harus tetap beli. Nggak ada sistem kembali. Nggak ada sistem kembali. Taruhlah sekarang vaksin itu atau antibiotik itu ada sisa. Bukan dia tidak disuntik, tapi mati ayamnya separuh. Berarti ada sisa. Terus kita akan masukkan ayam lagi. Pak, jangan dikirim lagi vaksin sama antibiotiknya. Dikirim cuma 10 aja, Pak. Ini aku sudah punya 15. Nggak boleh. Tetap paket itu sesuai dengan ayam yang akan dikirim. Berarti ini sudah mubazir. Nah, vaksin, antibiotik, enzim yang bahaya itu terakumulasi di ayam, masuk ke ayam, terakumulasi di manusia,
jadilah manusia itu Banyak penyakit. penyakit dan hal-hal yang bisa kita lihat sebagai tanda-tanda seks kelamin sekunder itu sekarang kita bisa lihat di anak kecil. Toto anak kecil sudah suaranya besar. Toto anak kecil sudah punya kumis. Toto anak kecil cewek sudah punya seks kelamin sekunder yang bisa kita lihat. Itu akibat Seperti dari dipaksa begitu kan Iya. jadinya. Seperti ayam hormon, hormon karena enzim hormon yang ada di ayam itu turun ke anak itu. dikonsumsi terus. Dikonsumsi dan itu terakumulasi di dalam anak itu. Bayi dikasih hati ayam itu, betul. Dikasih kepala ayam itu, dikasih ceker ayam itu. Oke, 0,000 ppm. Tapi kalau itu selama 1 tahun, selama 2 tahun, ngumpul dia. Akhirnya dampaknya seperti sekarang ini. Ya resisten tubuh. banget. Sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit ini. Dan itu dilakukan. Jadi ini total organik. organik bisa. Total, Pak. Total. Wih, terima kasih ya, Pak. Konsep total organik kayaknya ini menarik nih. Ya. Aku udah berani ngomong. Kita tidak pakai Iya. apa-apa. Mending seleksi alam aja mas. Iya, Seleksi iya. alam. Seleksi alam ya. Back to nature. Kayak tadi itu, tadi kita diskusi Pak. Ada telur orange, ada telur. Itu cuma karena pakan aja. Bapak mau minta apa? Telur orange. Waalaikumsalam, Ustazah. Jangan hujan-hujan. Sertifikat ada di sana sudah. Sini deh. Sini deh. Bahas ini. Nah, jadinya kayak tadi, kenapa sih kita berdebat di orange? Padahal di Jepang sekarang sudah ada yang putih. Itu cuman dirubah karena pakan aja. Makan aja. Karena pewarna aja. Siap, pertanyaan pertama. Telur Pertama adalah itu pasti orange. semua sudah Tapi telur orange. Benar, Ustaz. Ya, aman, Pak. Ini kita konsultasi. Kalau omega pasti orange. Kita punya telur. patoknya itu Tapi kan kalau harus orange, pakai berarti omega. bio Ya, Karena itu daging gitu pewarna. kan sudah tapi semua Dipakai lagi. Gimana? Oh, tidak apa-apa. Nanti dikirim. Kasihan kena respiras itu. iya terus itu cuma kasih selok aja Iya, saya Nah, aja. satu juga saya mau tanyakan, orang Cina yang punya puluhan sampai jutaan ribu pulau, kira-kira makan ayamnya? Enggak, betul. Kita yang disuruh makan. Iya, betul. Oh, ini aku anggota aku mau ke sana. Nanti semua lagi ke Karena dia tahu modelnya kayak kanan aja. dari apa ini ayam. Karena bos-bos kita yang dari Surabaya itu perlu ditawari ayam pun cari rumah makan ayam kampung. Itu kelakuannya mereka, sistemanya di sini. Jadi itu apa? Iya. Mereka aja yang punya produk nama. Bukan mereka karena sudah enak dan Bukan nama, bukan masalah itu, mereka mereka tahu. tahu ya kualitasnya bagaimana. Karena kenapa saya waktu anak masih kecil mas, ada dokter dari Surabaya dulu Pak Rudianto itu pesankan saya, tapi Pak hindari anak tak sampai 5 tahun makan ayam, jangan sampai makan ayam. Sekelas mereka dokter mereka itu yang pesankan saya. Oh di situ aku belajar banyak. Oh iya, ini bahaya ke depan. Nah begitu ada Pak Dini, oh ini sudah Pak kita berhenti ubah sistem itu, Ya. terutama ke kesehatan. Tadi saya bawa Tarifnya siapa? Aku mikroba, Pak. Oke. MA11 namanya. Nanti coba kalau sampean fermentasi pakan, Oke. mungkin yang waktunya lama, Ah, ini karena isinya miliaran, itu bisa lebih cepat. Pak. Nanti coba dicoba. Ada di mobilnya Pak. Di MA11 namanya. Ini teknologi Materi. ikan juga. Jadi konsepnya tentang organik. Nanti coba. Artinya kalau dikembangkan mas, ya bisa, dikembangkan diperbesar. bisa. Tapi di sini ada anunya sudah pabrik mini lab namanya di Penajam. Siap. Iya. Tapi sebenarnya itu juga bisa diperbanyakan. Karena sampai kan juga tahu juga biasanya. Karena kita Coba aja. berkritik memang buat sendiri juga sudah. Bisa itu bisa. Tapi dia katanya ya ada anu lah terlalu apa? Bisa saya berapa kali aja gitu. Sebaiknya ambil lagi untuk yang Oh, itu biangnya nih. di biangnya lagi. Oke, siap. Bisa sebenarnya. Ada tuh. Oke, Konsepnya siap, total ya. organik juga. Harus, Iya. harus kita mendengarkan. Iya. Harus kita mendengarkan. Kita akhirnya kan sudah pecahkan itu. Iya.
Makanya teman-teman aku yang teman-teman yang sepantaran saya yang beternak semua Pak, penyakitan. Terlalu banyak obat dia. Ya makanya aku di seminar dulu aku ada ngomong sama pas pertemuan peternak itu, teman-teman bertanya, jangankan kita peternaknya melarang, pemerintah loh mereka lawan. Deptan di obat sudah tercantum peraturan Deptan 5 hari ayam sebelum dipotong ketika potong obat. Nah sekarang obat masuk besok potong. Oh sudah melanggar juga ya? Sudah melanggar di sistem antibiotik. Sekarang kita tegur, obatnya baru keluar loh Pak. Kemarin nggak apa-apa daripada ayamnya matian habis. Mereka kan bisnis. Iya, Bukan kesehatan ini. Iya, Ya, Pak, nggak ada itu. makan itu ketimbang Nonsen itu. SOP-nya itu ya. Nonsen mereka lo takut rugi. Iya. Harusnya kan itu isolasi dulu 5 hari dulu kalau menurut sistem. Oh ada ya. Larutkan dulu, baru potong. Nggak boleh dulu masuk apa-apa ya. Nah, ini nggak ada antibiotik hari ini, besok potong. Sistem. Baru di sistem obatnya mereka itu sudah ada itu, di SOP. Jadi mereka perusahaan itu tiap minggu obat. Ya. Mau sehat kayak itu mau sakit tetap ada pencegahan. Mereka masukkan antibiotik. Ya sengaja kan masalah uang juga itu masalah. Betul. Bisnis lah. Bisnis. Biar jalan terus. Oke. Siap. Pak Sultan namanya Pak? Iya. Asli mana Pak? Aku Sulawesi. Sulawesi. Berarti semenjak Pak Didi mengembangkan ini sampai Iya, juga di bareng sini? aku, Bapak. Atau memang sudah dari lama di Balikpapan? Aku lama di Balikpapan Mas. Pas kemarin ayam potong dulu. Oh iya Mas. Ayam potong Bapak memang sudah transisi, mulai transisi sekali ambil. Dan gitu. Tapi apa yang dirasakan Pak semenjak pindah ke ayam kampung dibanding Beban Mas. beban ya? Beban berkurang. Iya. Tidak di peternakan itu kan pressure Mas. Kita tidak akan masuk. Kita kerja yang kuat. Iya. Karena tekanan. Mana ada peternak Mas bilang benar salah terus. Ada masalah ya peternak yang kena ada masalah peternak. Makanya aku ngomong sama teman bangga kita sebagai peternak. Tapi kita bukan peternak. Kita yang diternaknya mereka. Yang kencang Pak. Manusia kok diternak. Ini baru kasih lokman. Kan benar kan mereka nggak jalan produk. Kan mereka obat mereka, ayam mereka nggak jalan. Jadi kami ini merasa peternak, sedang kami yang diternak. Jelas-jelas itu tadi. Bukan peternak kami bilang betul-betul kemandirian nggak ada. Bergantung semua, pakan minta sama mereka. Nggak bisa, soalnya ayam mereka itu nggak bisa diotak-atik. Sudah sinergi antara pakan sama tubuh ayam mereka. Sinergi. Pernah kita coba otak-atik, nggak jadi. Bilang carikan dari luar kan, bahan dari luar nggak mau. Memang ayam mereka itu memang untuk khusus pakan mereka. Udah di sistem. Tubuh ayam mereka memang tersistem. Kita coba pakan lain, kita buat sendiri, nggak jadi Mas. Nggak jadi. Kalau boleh disepil masalah pakan kita gimana ceritanya Pak? Oh boleh. Spill sedikit. Boleh. Jadi spillnya sederhana aja, bahwa 3 hal yang diinginkan oleh ayam itu. Jadinya harus ada ketersediaan karbohidrat, ketersediaan protein, ketersediaan vitamin dan mineral lain. Itu aja sih. Oleh karena itu hal-hal yang tadi saya sebut itu ya carilah di alam. Kan gitu. Betul. Jadinya taruhlah proteinnya ada protein hewani. Oh protein hewani itu dari mana? Oh dari ikan. Oh dari maggot. Kan gitu dari mana? Bisa dimasukkan. Oh ada juga protein itu dari nabati. Ya cari dulu. Oh, mungkin dari tanaman apa? Ini nabatinya tinggi, proteinnya tinggi. Contohnya tanaman siapa namanya? Ya kita pakai Pak. Apa? Soal. Azola. Contoh lagi tanaman apa yang di budi ada itu yang kita tanam itu? Kelor. Apa? Kelor? Kelor juga mungkin. Ada satu tanaman yang disebut sama Pak Sultan, padahal di budi itu sudah ada. Nah, itu yang kita harus. Oh, berarti kita harus penuhi protein di pakan ini dari ini aja. Karena ini murah, ini murah, ini murah, ini murah. Gabungkan. Terus kalau karbohidratnya dari mana? Oh, silakan. Mau dari apa saja. Tapi ayam itu tidak lepas dari jagung.
kan gitu. Oh, terus untuk vitamin, silakan vitamin bisa dari herbal, dari apa dan sebagainya. Nah, itu yang kita gabungkan. Kemudian ada standar yang harus kita penuhi, bahwa ayam ini harus punya formula campuran protein sekian persen, karbohidrat sekian persen, dan lain-lain. Nah, itu yang kita coba. Jadinya bukan sesuatu yang rahasia kan gitu. Jadinya semua itu ada. Nah, tapi yang kita lakukan di sini, yang ini semua ini ada. Di toko ada, di alam bisa dibuat, tapi kami membuat probiotik. Kami membuat campuran formula khusus. Ada 2 campuran yang kita buat sendiri. Itu yang kita berikan sekian mili, sekian gram di dalam campuran yang besar tadi itu. Selesai. Apa lagi? Iya. Mari kita jalan. Orang ini tidak ada rahasia. Tidak ada rahasia, Pak. Saya untuk pembelajaran aja. Di sini berapa tahun Pak? Apa Mas? Ini ternaknya. Apanya? Berapa tahun tuh Pak? Yang dulu Pak. Umur 2 tahun. 2 tahun awal. Ya, sudah masuk 2 tahun gitu. Kampungnya apa? Itu coba. Iya. Tuntas. Ini juga kita punya mesin. Dibuka aja. Ini sudah masak. Ini juga kita punya mesin sama mesin tabaknya. Kita sedih-sedih aja di sana, padahal di sini juga sudah ada. Sama juga kapasitasnya. Besar kan telurnya kan? Biar ditarik aja. Tekan aja itu dari atas. Ini kita nggak isi karena Ini bisa skala satu ini berapa? 100-an Pak. 100 mundur. Memang siklusnya harus dijaga Pak, yang gimana Pak? Iya, per Kalau minggu. misalkan nanti kita per minggu ya. Seminggu kami masukkan. Kumpul seminggu masukkan. nah ada kata-kata kumpul seminggu. Kumpul seminggu. Telur fertil itu Hmm. tidak bisa lewat dari seminggu Oke. Untuk kita masukkan kemari. Kalau dia lewat seminggu, berarti embrionya sudah terganggu. Telur fertil itu kalau kita taruh aja di suhu ruangan, maka dia akan berkembang. Dia punya embrio di situ. Iya. Nah, terus berkembang. Kalau lewat dari seminggu kita tidak masukkan di sini, tidak kita rami, maka dia akan rusak. Nah, karena itu maka per seminggu. Seminggu kita kumpul berapa, terus kita seleksi, masukkan 1. Atau cukup 2 masukkan. Nanti seminggu berikutnya 1 masukkan lagi. Maka di sini akan ada sirkulasi per seminggu. Kita akan menerima DOC nantinya. DOC-nya. Nah, beda dengan telur non fertil. Telurnya ayam yang tidak ada jantannya. Itu 2 bulan, 3 bulan bisa tahan. Karena di sana tidak ada embrio. Saya tadi menarik Pak, coba. Jadi kalau usaha peternakan itu dari modal dikirimin 20 telur Pak. 20 telur. 20 butir telur, Yes, udah jadi ribuan. sekarang ribuan. Coba dalam waktu nggak sampai 2 tahun ini Pak, belum ya? Jadi ribuan sih, coba. 20 telur. Ini kan namanya kalau orang bicara ribut di sana investasi. Betul. Ya ini beternak itu bukan investasi, ini apa ya? Masif. Betul. Nah, ini yang sebenarnya kita lakukan seperti ini. Jadi kita nggak perlu gembar-gembor, Iya. kan gitu. Tapi kita bertanggungjawabkan semua. Sudah hampir berapa nih Pak? 1000 berapa? 2000 apa? Wah, lebih sudah. Yang dikasih ke IKN juga sudah Ini berapa? Sudah banyak, belum kawan-kawan, belum yang kita potong, belum yang macam-macam. Itu kalau bahasa agama apa berkah itu. Mari kita lihat. Berkahnya coba 20 telur, berangkat dari 20 telur. Udah 4 pasang ketemu ya Pak, 4 betina yang awal. Ini proses
kelanjutan dari yang tadi. Jadi kandang ini ya anakan juga. anakan ya. Ini pasang yang berikut. Usia di atas Jadi kita bisa terus kita taruh di sini. Ya. Nah yang lepas, yang di sana lepas listrik kan ya Pak? Dibawa yang dibawa sudah Pak. Oh yang di Dibawa bawah. sama yang di sana tadi. Iya. Jadi sirkulasinya ayam, telur, ramka masuk di sana seminggu, terus dibawa kemari. Baru nanti turun ke sana. Iya. Terus begitu Pak ya? Ya 2 bulan Ritmenya. bisa injak tanah Mas. Oh Pak, istilahnya injak tanah. Ini tanah. enggak injak tanah Pak ya? Iya. Iya. Enggak di sini. Ini yang bisa sampai 15 harian di sini. 15 hari. Lalu pindah ke ram yang besar ini. Ini pakan-pakan ya? Ini pakan. Nah, ini coba fermentasi pakannya ya begini nih. Ini fermentasi pakannya seperti Anaerob Pak ya enggak? Iya. Jadi harus kedap Pak ya? Iya, Nah, seperti itu. Coba aja dicium. iya, mesti harum tape ini. Tarik. Iya, mirip-mirip. Iya, harum tape. Harus tape. Tetap tape. Kita juga Pak belajar fermentasi. Oke, siap. Jadi ya kan, makanya saya bilang makan tape itu sehat. Sehat, iya. Jangan juga kita nggak makan tape. Kita buat di sini. Enak, harum. Walaupun di sehat begini Mas, lebih sehat. Iya, kalau ini kan Pak, ketimbang drum-drum gede gini Pak ya, mendingan yang Iya, gitu, iya. ya. untuk angkutan juga enak. Betul. Enak analisa juga kita Pak, enggak terlalu sering dibuka tutupan barang. Bisa tahu berapa hari pas buka habis. Yes. Ada pertanyaan? Tidak ada. Mari kita turun. Jadi selesaikan pelajarannya. Bisa minggu hari Sabtu. Oh, hari Sabtu. Nanti lah Pak yang dua bulan lagi tuh kata Bapak mungkin kan lebih apa itu? Itu momen apa Pak yang mau nanti? Berapa lebih keren lagi? Lebih keren lagi nanti. Kalau di sini berapa? 21 hari. Ya sama aja ada kan kita. Mau direnov Pak? Sama lah. Ya, buat kandang baru. Oh ini mau dibuat kandang baru? Bisa juga? Di Hadi. Oh di Wudi. Oh yang kayak di KAN itu Pak ya? Orang yang di kain kandangnya. Itu ada anu Pak? Apa keunggulannya Pak? Karena kan kita ini kan sebenarnya misalnya tadi mau buat, kita pengen juga tuh seperti apa nih yang kita perlu kerjakan? Kandang yang kita buat itu cuma enggak apa namanya? Tidak ada yang spesial, tapi bagus lah untuk di apa namanya? Dipublikasi, Ya. dilihat, terus layak lah untuk sebagai tempat belajar. Iya. Karena kan konsep kita ini kan membawa ini ke apa namanya? Ke skala rumahan, Pak. Gitu. Kita ini kan ada basis komunitas keluarga homeschooling. Kita sendiri ada yang setiap hari mereka di situ sekitar 30 anak. Setiap minggu dia perlu 60 butir telur, dua piring gitu kan. Kira-kira gimana supaya minimal mereka punya ayam yang mensuplai dia gitu, yang dia pelihara sendiri. Nah, itu kan Nah jadi menarik, Mas Fuad ini juga yang tadi saya bilang dia punya satu komunitas yang ngurusi sekolah, paket A, paket B, paket C dulu, tapi sekarang agak modern namanya homeschooling. Nah, kan gitu. Tapi sebetulnya homeschooling pembelajaran yang memang diberikan kan gitu, tidak sekolah formal kan gitu, tapi ada sesuatu yang lebih. Dia kejar paket C apa paket B atau paket A gitu, dia homeschooling, tapi nanti diharapkan punya keterampilan. Nah keterampilan ini yang nanti akan dicari. Jadinya kami tidak sekolah formal, tapi kami sekolah punya keterampilan, mau jadi pengusaha lah, mau jadi peternak lah, mau jadi ahli apa lah. Nanti tugas Mas Fuad inilah yang nanti akan mencari mitra-mitra di luar yang punya keahlian-keahlian untuk memberikan ilmu, memberi contoh dan sebagainya. iya, sederhana sih. Saya tadi bilang kan kita di rumah kami sendiri dulu abah sama ibu ini pelihara ayam di belakang rumah. Sarapan makan telur pagi-pagi.
Abah ini kebiasaannya. Kita sekarang sudah jadi abah nggak makan telur, mahal. Telur ayam kampung. Nggak dapat juga, sulit juga carinya. Nah, jadi kita pengen lagi nih, ya kan? Apa namanya, ibaratnya menggalakkan lagi nih. Itu saya pikir, iya, orang banyak loh yang sebenarnya pengen gitu, Pak. Kita nggak bicara, maksudnya bicara apa ya, orientasi ekonomi dan sebagainya, enggak. Memenuhi kebutuhan keluarga sendiri aja. Nah, kita makan tiap hari makan apa nih? Telur ayam kampung. Saya ingat betul tuh, Abah tuh cuma direndam air panas, tutup kan? Ditutup apa namanya? Itu jamunya di luar. Iya, minum dia. Ambil ngopi. Kita mau tuh lagi gitu tuh. Dan kuat. Abah saya tuh Pak 75 Pak usianya meninggal Pak. Jadi kalau saya sih memberi tugas ke Mas Fuad ini dan tim untuk mulai sekarang dia sudah harus membuat satu resep unggulan, satu produk unggulan yang berbasis telur kampung, yang berbasis telur ayam daging. Ini bisa dibuat menjadi satu branding khusus yang dikeluarkan oleh sekolah. Oke, betul juga Pak. Saya baru kepikiran nih. Tadi kan sebetulnya sederhananya telur itu buat dimakan nih, dikonsumsi saja. Pak Didin kasih ide, bisa nggak dikasih nilai lebih nih? Iya. Betul juga, karena ini sehat sekali. Aku nggak tahu apa ide. Betul. Nanti kita bisa cari tahu. Tapi Ya, Pak, itu yang harus dibuat. Dan itu kalau bisa jadi, contohnya sekarang bubur sehat Iya. untuk lansia. Iya. Sampean buat bubur ayam kan gitu, tapi berbasis telur ayam kampung dan ayam kampung. Itu di Cina ada nasi putih itu dimasukkan ke dalam satu pot khusus, satu tempat keramik khusus Pak, kuali ada tutup, kuali yang ada tutupnya, itu seporsi Pak, itu dimasukkan, kita buka, itu ada bubur nasi putih terus dengan ayam. Ayamnya sehat, telurnya sehat. Iya, udah itu terus kita tinggal kasih toppingnya, mau kasih bawang apa, tapi itu kita nunggu antre Pak, karena dia masak langsung itu. Iya, sudah enak, sehat pula. Sehat, jadinya semua itu sudah setengah matang Pak. Semua itu sudah setengah matang, dia tinggal bilang, kamu mau apa? Oh ya saya mau ini. Langsung Isinya. dia ambil nasi yang sudah setengah matang itu dia masukkan Pak. Udah itu dia kasih ayam yang kita pilih, ini ayam kampung, masukkan, tunggu 10 menit, itu dia rebus. Kita lihat tungkunya semua itu di depan kita, tungkunya. Oke, matang. Kita buka, baru kita kasih kecap sesuai keinginan kita. Kita mau kasih keju, kita kasih sehat. Nah, kalau ini diangkat di Balikpapan, dikemas makanan sehat, siap antar rumah sakit, lansia dan sebagainya. Branding. Ini tugas-tugas yang lain yang bisa. Telurnya mau diapakan, silakan. Tapi telur kampung. Nah, ini yang sebetulnya tadi itu, kalau memang sekolah itu, kalau memang tempat usaha itu mau membranding dirinya dengan produk yang sehat. Proses itu dari sekarang belajar. Kalau nasi beras ini ayo kita buat setengah matang, kita buat ini 15 menit bisa keras enggak? Kalau sudah keras oke. Nasi oke. Sekarang gimana ayamnya? Ayam kita kasih setengah matang atau 3/4 matang. Pada saat dicampur sama beras ini 10 menit sudah matang, baru kita kasih, ini ada bawang pre, ini ada daun bawang, ini ada kecap, ini 35.000. Pagi-pagi orang nongkrong semua itu. Nggak ada di Balikpapan. Nggak ada. Martabak telur ayam kampung, umpama. Tadi namun itu kan ayam kampungnya juga Ayam khas Pak kampung, ya. iya. Tapi dia itu ayam Arab. Dia kan bunder agak telur. Pak Sultan, kalau tadi kebutuhan seminggu 60 butir itu kira-kira idealnya melihara berapa ayam Kalau 60 berapa? 60 butir per minggu? per minggu. 10 serasa 10. 10 bisa? Oke, nanti kita lihat cari desain kandang gimana deh ini ya.
Terus maksimal 15. ya 15. Terus sampean kasih model yang lebih hebat. Iya, lebih cakep lah Pak ya. Dari sini, oh ini kurang hebat. Naikkan sedikit grade-nya, bagaimana supaya orang bisa lihat. Saya ingin supaya Awetnya. satu seperti baterai. Boleh aja, tapi satu-satunya tetap di tanah, satu-satunya tetap di tanah. Jadi kita bisa kontrol. Dia masih bisa lihat kiri kanannya dan semua, tapi grade-nya lebih naik. Dalam rangka apa? Edukasi, dalam rangka apa? Kenyamanan, dalam rangka apa? Pendidikan, dalam rangka apa? Nah ini yang sebetulnya terus harus berkembang. Jar. Kita siapkan. Fajar hilang deh. Berapa? Jar. Sini dulu. Jadi pasti sudah besok ya? Besok. Biar dah. Jadi ini Fajar ini putranya Pak Sultan yang kita tugasi di IKF. Oke. Jar, jadinya besok sudah pakatnya ya? Itu sama Pak Ansar. Pak. Jadi IKN juga disuplai dari sini Pak? Pakan juga. Mereka minta organisasi. Iya dong. Nah, ini Fajar. Fajar, setara apa ini? Setara paket C. Paket C? Kelas berapa? Kelas Di mana? Paket C di mana? SKB yang mana? Balikpapan Utara ya. Utara. Oh iya, deket juga kan. Sebentar lagi lulus terus pinjam Kuliah UT bisa. Oke, ya. Agribisnis. Kuliahnya di mana? Ya di sini kuliahnya. Iya. Ini Pak Puhat ini yang ngurusin sekolah-sekolah itu. Beliau punya murid hampir 500-an gitu. Ngurusin sekolah. Nah, ada Pak Puhat ini buat homeschooling yang betul-betul masuk. Kamu homeschooling kan cuma by telepon aja. Enggak apa-apa. Itu Kalau online aja dia, Pak. Itu namanya sekolah Cina. Sekolah gaib. Sekolah gaib. Sekolah gaib. Ujian tanggal 3 baru datang tanggal 3. Tanggal 4 bisa dinego dulu. Nego dulu. Tadi sudah masuk ya. Tanda tangan ujian kan hari ini ya kemarin? berapa lembar? Berapa lembar tanda tangan? 10. 10 itu kan buat absen berapa hari ke depan, Pak? Bisa absen dulu ya. Buat dimasukkan ke dinas pendidikan kan. Iya, Masuk. laporan. Yang penting lulus. Ada rapotnya ada. Ada. Ijazahnya ada. Ada. Coba apa lagi yang tidak bisa dibuat? Fleksibel itu sebetulnya pendidikan. Justru kamu banyak belajar itu dan temanmu yang lain di formal belum tentu Iya, betul, banyak betul, ngerti. betul. Pagi-pagi harus ke sekolah, marah-marah soal seragam. Ibunya juga marah-marah, anaknya ada belajar di sini kamu bebas ya, tidur aja kan. Cari kerja, cari pengalaman lagi. Cari Iya pengalaman. betul. Tapi pengalaman yang sesuai dengan yang diminati bagusnya. Iya. Itu kayak tadi Pak ya, habis dari tanahnya kan pupuk itu Pak. Pupuk nanti, Bisa Pak. dikarungin tuh, Iya. bisa sebut media tanam kan. Iya. Tanggal 2 aja dari UGM datang. Sana. Kemari dulu, masa dia belum ke sana. Nggak jadi dia akhir bulan tanggal 2. 2 Juli Pak. 2 Juli. Yang punya ayam datang mau cari data di sini. Mau foto karena di sana nggak ada. Saya boleh ikut data, Pak. Boleh aja. Iya. Oh, itu. Tanggal 2 gitu. Siap. Kalau mau ikut ada yang tanggal 9 besok ini. Latihan. Iya, tanggal 9 sama tanggal 10. Pelatihan, nginep di IKN, tapi sudah ada tempat nginepnya di sana, dikasih tempat nginep. Kami boleh ikut tuh. Tergantung aja nanti. Siapa ini Pak ini? Asisten. Presiden tahu gak, Pak? Yang depan itu. Hah? Yang Bapak tunjuk kemarin di depan itu. Kalau di mana ASN mana tuh? SN3 kan? Iya, yang mana? Jangan ASN karyawan ya. Kamu dong. Itu APK, Pak. Itu APK Kan itu. di sana itu ada 3 jenis rumah. Ada HPK, ada hunian pekerja. Itu yang satu los itu bisa 9 orang. Tapi semua lengkap sudah itu. 10 Pak dalam, Pak. 10 bisa ya? 10. Buat satu ranjang atau Dua. Tapi itu lengkap itu. Maksudnya lengkap itu air apa, semua listrik apa. Nah, terus yang kedua ada ASN ASN. untuk rumah karyawan. Itu hebat juga itu. Sudah ada AC, sudah ada kompor, sudah lengkap. Terus ada yang untuk tamu. Tamu ini juga lebih lengkap lagi. Nah, kalau kita kan biasanya tamu kan. Kalau enggak jadi ngajar. Pulang. Dinas itu.
Hah? Di rumah di nursery kan ada juga. Wah ini dia bisa kan dikasih rumah juga di nursery. Listrik bebas. Bebas Pak. Kendala telepon aja mereka di situ telepon. Iya akses sana. Ada apa? Internet. Ada kan sudah ada pengelola sekarang Pak. MMCI itu. Jadi yang bawa yang Pengelola kelistrikan apa semua di ini kan. Dengan itu. jadi kalau mati lampu sudah aman sudah. Ya panggil teknisi mereka biar mereka yang perbaiki. Kalau kandang lepas tangan dia, karena kita punya tanggung jawab di sini kandang Pak. Jadi ini yang ikut pelatihan adalah masyarakat kelompok-kelompok sekitar- tani Iya. Dan sekitar itu- IKN, Pak. Iya. Ya, desa-desa di sekitar IKN. Iya. Besok itu ada yang dari Samboja. Nah, karena dari Samboja datang makanya disiapin tempat tinggal. Kalau kemarin kan yang di sekitar IKN itu bisa aja itu dia tinggal apa namanya membuat itu menjadi grid yang hebat. Contohnya aja, sederhana dia, Ya. dia gaya pikiran dia. Pak, keluarga saya di kampung itu Heeh. ya tanam cabai Ya. dengan harga 25.000 aja sekilo. Itu sudah 15 tahun Pak, tidak ada kerjaan. Besok dia tanam cabai lagi. Dapat 25.000, besok dia tanam cabai lagi, dia tanam cabai lagi. Itu kan pertanda mereka itu tidak ada gangguan terhadap harga. Mm. Kan gitu. Happy aja petani itu. Kakek-kakeknya tuh Mm. nanam itu. Nah dia di sini 25.000 itu sudah untung banyak. Kak. Apalagi harganya sampai 100, sampai 80.000. Mm. Nah, petani kan gitu, petani umumnya nggak berani memberikan patokan harga 25.000 per kilo untuk biaya kerja, nggak berani. Dia pasti 15.000. Kalau saya berani Pak 25.000. Dengan saya membiayai 25.000 per kilo, maka cabai saya kan gitu tahan 6 hari Pak di luar, nggak busuk. Coba harga 25.000 Pak, harga 30.000 sudah untung. Kan itu. Apalagi sekarang dia yang ngatur harga sih. Iya. 80.000 coba Pak, 90.000 loh. Di mana, Pak? Tritip, Pak? Tritip. Nah, dia punya itu Pak, hampir setahun Pak panennya berkelanjutan. Dan dia memang ahli anak ini Pak. Iya. Mau nanam melon kah, mau nanam apa dan itu. Oke. Bisa kita belajar juga. Karena memang kan kaitannya integrated itu kan maksudnya Yes, iya pasti semua nyambung. harus Sampai restoran. Nah, jadi sampai restoran. Nah ini bahan-bahan yang kita fermentasi. siap. Pengajian hari ini cukup sekian. Ya, tidak ada tanya jawab. Kita anggap semua sudah mengerti. Gitu. Kuliah nih. Tapi kita kuliah. Iya, kuliah. Kuliah. Assalamualaikum. Mas Sultan, besok kita ketemu lagi ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak. Ya, Pak Dede. jadinya sudah tahu alamatnya. Siap. Siap. Tinggal kontak saya, kontak Pak Iya. Sultan. Kami siap, saya langsung to the point aja Pak. Kami coba mungkin segera siapkan Oh kandang. ya, silakan. Ya kan, nanti kita pilih-pilih modelnya gimana. Ya, kalau bimbingannya, bibitnya juga disiapin, kita langsung. Kalau perlu yang ya sebulan-sebulan pelihara. Iya, Ya kan, biar semangat. Pulang Biar semangat. Indikan aja belum. Yang di KN aja belum.